Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pribadi yang agung ditulis oleh beliau Abdullah Mahmud. Tidak ada manusia yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena keagungan akhlaknya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pengerti yang luhur. Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat. Dan kita sebagai umatnya wajib meneladani beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-30 ayat yang ke-21. Sahabi Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya adalah Al-Quran. Hebat pribadiannya dan hebat pengaruhnya. Mari kita lihat di lingkarannya. Semua jadi orang hebat, keluarganya, menantunya, mertuanya, dan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29. Bahkan pengakuan orang kafir dalam bukunya The 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah oleh Michael Hart disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah nomor wahid. Banyak dari kita sebagai umatnya mengklaim diri mengikuti sunnahnya meskipun masih jauh dalam realitasnya. Dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kana ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba." Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga, tetapi siapa yang melanggarku, dialah orang yang enggan itu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menarik kejadian yang dialami oleh sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Orang yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari perbudakan. Suatu malam dia menangis terus sampai mukanya sembab. Menjelang azan subuh, bergabung sholat berjamaah persis di belakang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat subuh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadap kepada jamaah. Beliau melihat wajah Sauban sembab, bekas banyak menangis. Beliau mendekat dan bertanya, "Ada apa dengan engkau, wahai Sauban?" Dia menjawab, "Semalam suntuk aku menangis, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memikirkan nasibku di akhirat kelak. Apakah aku bisa bertemu denganmu, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti kita bertemu di dunia ini? Engkau akan di surga yang tertinggi, sementara aku belum tahu di mana aku akan berada. Kalaupun aku masuk surga, mungkin berada di paling bawah. Aku takut tidak bertemu denganmu, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam," sambil dia terus menangis. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan satu hal
syarat untuk dijamin surga. Apa itu? Beliau menjawab, jangan pernah minta sesuatu dari manusia. Makanya bila Sauban berada di atas kendaraan dan pecutnya jatuh, dia akan turun mengambilnya sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Dalam riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati umatnya agar selamat dan terhindar dari kehancuran. 3 hal yang menghancurkan dan 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama adalah sikap pelit yang diikuti. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Dan ketiga adalah bangga diri. Adapun yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah dalam kesendirian dan di khalayak ramai. Ini yang pertama. Yang kedua, bersikap ekonomis dalam keadaan fakir dan kaya. Yang ketiga, bersikap adil dalam keadaan marah dan senang. Dalam Muktamar Internasional Sirah dan Sinah Nabawiyah ketiga di Doha, Qatar pada tahun 1400 Hijriah atau 1979 Masehi, 41 tahun yang lalu, dari Indonesia Pak Hamka hadir menyampaikan pengalaman Jenderal Ahmad Nasution bahwa setelah sang jenderal berhasil menumpas gerakan PKI dalam konvensi pers, ditanya oleh wartawan asing, siapakah idola Pak Jenderal? Beliau menjawab, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bapak sebagai jenderal mengidolakan Nabi? Beliau jawab, banyak jenderal yang hebat ketika perang tapi tidak hebat ketika damai. Tapi Nabiku Muhammad SAW hebat ketika perang dan damai. Kita perlu sekali terus menggali nilai-nilai kemuliaan dari kehidupan Nabi SAW pribadi agung. Dari segi kronologis kehidupannya, dari aspek kelebihannya, dari aspek akhlaknya, perjuangannya, dan aspek-aspek lain sehingga berhasil merubah peta dunia dengan peradaban Islam universal. Lihatlah tulisan T.W. Arnold, The Praising of Islam. Sangat menakjubkan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti jejaknya bila ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-31. Semoga kita dimanapun Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneladaninya. Amin ya Rabbal Alamin.